Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seseorang yang mendapat sebuah paket misterius berisi sebuah ponsel. Untuk membuka ponsel tersebut, membawanya ke dalam sebuah keberuntungan sekaligus kesialan. Pria tersebut berhasil meraup uang yang sangat besar dan cepat. Ia harus rela menjadi buronan polisi ketika mereka berusaha mengambil ponsel tersebut. Lantas, bagaimana cara pria tersebut berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak hanya menggunakan ponselnya, dan bagaimana alur ceritanya still in Nox TV. Film ini berkisah tentang sebuah program komputer yang diberi nama Excellent. Program tersebut mampu memantau dan mengakses segala aktivitas jaringan yang ada di dunia, baik itu jaringan telepon, jaringan internet, CCTV, dan sebagainya. Segala teknologi yang terkoneksi dengan jaringan mampu diakses dan dipantau oleh program tersebut. Program Excellent pun menjadi kontroversi di kalangan masyarakat karena keberadaannya mengancam kebebasan dan privasi dari pengguna jaringan internet di seluruh dunia. Scene berpindah, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di stasiun kereta bawah tanah. Terlihat dia menerima pesan SMS dari seseorang. Tak hanya itu, wanita ini nampaknya juga sedang dipantau oleh CCTV di tempat ini. Pesan yang diterima dari wanita ini menyuruhnya untuk pergi ke rel kereta dengan nomor 1114. Ketika sampai, dia tidak menemukan apa-apa seperti petunjuk yang diterima dari SMS tersebut. Tak berapa lama dia pun tewas ditabrak oleh kereta yang lewat. Setelah kejadian itu, kita pun diperlihatkan dengan seorang pria bernama Peterson. Dia adalah seorang IT yang biasa menginstal sistem keamanan di server milik kliennya, di mana Peter juga melindungi data server tersebut dari ancaman hacker. Lalu kali ini Peter mendapatkan tugas di Bangkok. Setelah selesai menginstal sistem keamanan di tempat ini, Peter pun kembali ke hotelnya. Di resepsionis, dia pun meminta kepada wanita ini untuk dipesankan tiket pesawat pulang, yang mana rencananya Peter akan pulang esok hari dengan menggunakan pesawat Global Sky dengan kode penerbangan 4400. Kemudian Peter menerima paket dari orang yang tidak dia kenal. Karena penasaran, ia pun memeriksa paket itu di dalam kamarnya. Ketika dibuka, ternyata paket yang diterima adalah sebuah handphone yang sangat keren dari layar yang tembus pandang. Setelah diaktifkan, tiba-tiba Peter menerima pesan yang misterius. Pesan itu berisi, "Kenapa buru-buru pulang? Hotel turun setengah tarif khusus minggu ini." Peter mengira itu adalah layanan iklan yang berasal dari hotel tempat dia tinggal. Karena tertarik dengan tawaran itu, dia pun langsung mengkonfirmasi ke pihak hotel. Dan setelah dikonfirmasi, ternyata memang benar hotel itu sedang ada promo setengah harga. Karena tertarik dengan tawaran itu, Peter pun menunda kepulangannya, pengganti jadwal penerbangan yang telah dia pesan. Tak lama setelah Peter menambah jadwal penginapannya, ia tiba-tiba melihat sebuah berita yang menampilkan bahwa pesawat terbang yang harusnya menjadi pesawatnya pulang menuju Amerika nyatanya jatuh hingga menyebabkan seluruh awak dan penumpangnya tewas. Peter yang sedang santai di bar hotel benar-benar terkejut akan berita tersebut. Ia langsung kembali ke kamarnya dan keesokan harinya ia berterima kasih pada hotel atas layanan pesan promosi yang hotel kirimkan via SMS. Namun resepsionis menjawab jika hotel tak pernah melakukan promosi melalui SMS. Peter semakin terheran, kemudian SMS kembali datang. Kali ini isinya adalah menyuruh Peter untuk menghasilkan uang dengan cara membeli saham Sizor. Dan lagi-lagi Peter membaca berita jika saham Sizor sedang naik besar-besaran, dan berita membicarakan jika pemegang saham akan mendadak kaya raya. Karena saham sedang melesat, Peter kembali terheran, lalu ia mensiapkan semua barangnya dan langsung check out. Saat Peter sedang check out, ia lagi-lagi mendapat SMS yang membuat Peter harus mengubah tujuan penerbangannya dari Amerika menuju Rusia. Sesampainya di sana, ia langsung bertemu dengan seorang supir taksi bernama Yuri yang menawarkan jasa taksinya. Ia kemudian diantar hingga hotel dan Yuri memberinya sebuah kartu nama jika Peter sewaktu-waktu membutuhkannya kembali. Peter pun berterima kasih, lalu ia memesan hotel dan mulai menjelajah negara Rusia. Dan pada saat yang sama, sebuah pesan yang menyuruh Peter untuk bermain permainan slot di mesin nomor 13. Peter yang menuruti pesan itu, ia bahkan rela
untuk membayar orang yang sedang memainkan slot di mesin tersebut. Dan saat Peter bermain, tak disangka ia berhasil memenangkan jackpot yang membuat pengelola terheran-heran. Mereka bahkan langsung memeriksa data diri milik Peter untuk menduga jika Peter bisa saja seorang pemain. Tetapi tak ada data spesifik yang berhasil mereka temukan karena Peter tak terlihat melakukan kecurangan apapun. Setelah itu dia pergi ke loket untuk menukarkan chipnya. Saat tepat di hadapan kasir, SMS kembali muncul yang menyuruh Peter untuk bermain blackjack. Akhirnya ia menukarkan seluruh chipnya dan mulai bermain. Di panduan SMS, mereka menyuruh Peter untuk mempertaruhkan seluruh chipnya. Peter yang ragu akan kerugian berharap cemas, tetapi SMS itu tak pernah berbohong. Peter yang berhasil memenangkan permainan tersebut hingga ia mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Sementara pengelola mulai menaruh kecurigaan terhadapnya. Setelah mendapat uang yang sangat banyak, rupanya Peter mulai kecanduan dengan SMS tersebut hingga dia tak sadar dirinya telah dikontrol. Kembali ke aksi Peter karena dirinya merasa diawasi oleh pengelola kasino, ia memutuskan untuk menghubungi Yuri untuk memintanya menyediakan sebuah alat yang bisa membaca SMS tanpa harus membuka ponselnya. Yuri pun setuju untuk membantunya dengan syarat 500 euro yang harus dibayarkan oleh Peter. Setelah itu mereka melakukan perjanjian untuk bertemu. Saat Peter hendak kembali ke kamarnya, ia tiba-tiba melihat sepasang kekasih yang terlihat sedang bertengkar. Merasa memiliki kewajiban untuk melindungi wanita, ia lalu menghalangi jalan si pria yang menyebabkan Peter harus merasakan hantaman hingga ia tak sadarkan diri. Ternyata Camilla dan pria ini telah bersekongkol dan mereka ini adalah anggota John. Mereka pun menyalin data dari kartu GSM yang ada di handphone itu dengan sebuah alat pembaca SIM card. Setelah mereka selesai mengcopy data dari kartu SIM itu, Peter akhirnya kembali sadar dan di sini Camilla membantu Peter untuk membangun. Peter yang tidak tahu apa yang telah dibuat Camilla, kemudian data itu pun dilacak oleh John dan timnya. Namun setelah diselidiki, mereka tidak bisa melacak pesan yang ada di SMS itu. Peter dengan earphone-nya, kini dia pun dapat menerima pesan suara dari SMS yang dia terima. Dia pun kembali melancarkan aksinya di kasino ini. Kemudian SMS kembali masuk dan menyuruh Peter untuk bermain di mesin dengan slot besar. Di mesin ini Peter kembali menang dan menghasilkan jackpot dengan nilai 3 juta euro. Dari kemenangan yang tak biasa itu, dia pun dikejar oleh John dan beberapa anggotanya. Peter pun lari dari kejaran itu, namun tiba-tiba dia pun dihadang oleh agen FBI bernama Grant. Peter kemudian dibawa oleh Grant ke gudang kosong. Dia pun diinterogasi di tempat ini. Grant lalu menanyakan tentang handphone yang didapat Peter dan juga menanyakan siapa orang yang telah mengirim SMS kepadanya. Peter yang memang tidak tahu memberikan pernyataan yang sejujur-jujurnya kepada Grant. Tiba-tiba John pun datang menghampiri Grant. Ternyata John dan Grant ini dulunya adalah satu rekan di FBI. Namun karena perbedaan pendapat, John pun meninggalkan pekerjaannya itu dan memilih untuk bekerja di kasino. Kemudian John menanyakan kepada Grant tentang handphone misterius yang digunakan Peter. Ternyata Grant memang ditugaskan untuk menyelidiki tentang handphone misterius itu. Sebelumnya handphone yang serupa telah memakan korban jiwa kepada penggunanya, di mana Peter bukanlah satu-satunya yang menerima paket misterius yang berisi sebuah handphone. Telah ada 3 orang sebelumnya yang menerima paket serupa. Mereka menerima uang yang sama seperti yang diterima Peter dalam sebuah instruksi SMS. Orang-orang sebelumnya adalah seorang eksekutif di sebuah perusahaan kredit, selanjutnya adalah seorang maklar saham, dan yang terakhir adalah seorang wanita yang telah kita lihat di awal film. Ternyata dia adalah seorang IT di Departemen Pertahanan. Karena mereka semua telah mati, tinggal Peter yang menjadi harapan mereka agar bisa menyelidiki hal tersebut. Grant, John, dan Peter kemudian bekerja sama untuk melacak orang yang mengirim pesan misterius itu. Dengan catatan, Peter harus selalu menuruti permintaan SMS tersebut agar para tim hacker bisa mencari keberadaan dari pengirim SMS. Peter pun setuju. Ia langsung dikembalikan ke dalam hotel. Sesampainya di kamar, Peter tiba-tiba ditelepon oleh Camilla yang telah siap untuk makan malam bersamanya. Akhirnya, Peter dengan segera menghampiri Camilla. Di sana mereka berbincang-bincang sejenak
menceritakan pekerjaan yang Peter sedang rintis. Lalu tiba-tiba Peter harus berpamitan ketika seorang pria suruhan dari Grant mendatanginya untuk menyuruh Peter bekerja. Dengan terpaksa, Peter membatalkan acara makan malam dirinya dengan Camilla. Setelah persiapan telah matang secara menyeluruh, Peter langsung diperintahkan untuk mengikuti saran dari SMS ponsel tersebut. Ia pergi ke sebuah meja untuk bermain blackjack. Ia melakukan hal itu seperti biasa, namun yang berbeda ternyata dugaan dari SMS salah. Peter kalah dari permainan blackjack tersebut ketika ia menaruh seluruh chipnya di meja. Namun meskipun begitu, usaha Peter juga sia-sia karena tim berhasil menemukan asal muasal SMS itu, yaitu perusahaan dari Echelon. Mendengar itu, pemerintah tiba-tiba menarik agennya untuk tak berurusan dengan pihak tersebut. Sementara itu, seluruh komputer mereka mendadak mati total saat hendak menonaktifkan Echelon. Saat Peter kalah, ia tiba-tiba mendapat SMS ketiga yang berisi ancaman pembunuhan apabila ada seseorang yang berurusan ikut campur ke dalam urusannya. Akhirnya tim memutuskan untuk menonaktifkan ponsel misterius milik Peter. Sementara mereka melanjutkan pencarian kepada orang-orang yang menerima ponsel yang sama dengan Peter. Saat SMS telah terkirim ke ponsel tersebut, tim segera pergi. Grant langsung melacak keberadaan dari sang pengguna yang terlihat sedang menyeberang jalan sesuai dengan arahan dari SMS. Namun yang terjadi ialah pemilik ponsel tersebut tewas setelah sebuah mobil menabraknya dari belakang. Hal ini membuat tim pelacak semakin kebingungan karena di satu sisi Peter berhasil mendapatkan keuntungan, sementara yang satunya lagi justru harus mengalami kisah tragis. Kembali ke Peter yang sedang berduaan dengan Camilla. Pagi itu Peter sedang berniat untuk mencari data tentang NSI dan Echelon. Namun saat Camilla hendak menghampiri, Camilla tiba-tiba menyadari sesuatu. Ya, penembak jitu. Dia pun langsung menarik Peter untuk berlindung dan tak lama tembakan melesat dengan sangat banyak. Camilla yang mencoba untuk melindungi Peter, Camilla pun berusaha mengambil pisau miliknya yang terdapat di balik meja, tetapi ia justru tertembak. Beruntungnya, Camilla tak mendapatkan luka yang cukup parah. Merasa serangan tak akan berhenti sampai di sini, Camilla langsung mencari keberadaan Peter dan langsung membawanya. Namun tiba-tiba agen misterius mendatangi kamar mereka. Terpaksa Camilla harus berjibaku terlebih dahulu dengan beberapa agen elit sebelum mereka berdua berhasil Camilla bunuh, yang tentunya dengan bantuan Peter. Kemudian scene berganti pada pimpinan dari Grant yang mendapat telepon jika anak buahnya gagal mendapatkan Peter. Rupa-rupanya agen tersebut adalah suruhan dari pemimpin Grant yang memiliki pasukan khusus untuk menangkapnya. Tetapi berkat Camilla, Peter masih mendapat kesempatan untuk hidup. Lalu scene berpindah pada Grant yang mendapatkan SMS dari ponsel misterius tersebut. Isi dari ponsel itu adalah permintaan mereka untuk menginginkan Peter. Jika tidak, maka sesuatu akan menimpa Grant hingga membunuhnya. Saat Grant mendapatkan SMS tersebut, Peter beserta Reed justru pergi ke Moskow untuk bertemu dengan Yuri. Reed mengira Yuri lah yang selama ini mengirim SMS pada Peter untuk mengikuti alur permainan. Tetapi Peter menceritakan bahwa Yuri hanyalah seorang supir taksi yang membantunya saat pertama kali menginjakkan kaki di Rusia. Pada malam harinya, Yuri langsung membantu mereka berdua dalam memecahkan kasus misterius tersebut, di mana Yuri berhasil menemukan bahwa memang benar adanya Echelon lah yang mengirim semua SMS tersebut. Yuri menjelaskan Echelon hanya mengikuti program yang telah pemiliknya buat. Program tersebut bisa mengetahui kerusakan yang terjadi pada bahan bakar milik pesawat Bangkok yang mengalami kecelakaan. Padahal teknisi telah memastikan semua aman. Lalu Echelon juga berhasil memantau salah satu direktur saham Sizor yang memberi selamat kepada para pemilik saham karena mereka telah memenangkan pasar. Hal itu membuat Peter benar-benar tak percaya dengan teori konspirasi yang sedang ia kejar. Saat Yuri belum selesai menjelaskan, Reed tiba-tiba melihat di arah CCTV bahwa beberapa pria bersenjata lengkap telah mendekati kamarnya Yuri. Akhirnya Yuri membantu mereka berdua kabur dan Peter bersama Reed langsung menaiki mobil kemudian berusaha lari dari kejaran para pria misterius tersebut. Reed yang memiliki keahlian di bidang pelarian diri berhasil menyelamatkan nyawa mereka berdua.
Dan saat mereka sedang dalam kondisi terdesak, rupanya musuh yang harusnya mereka lawan ternyata adalah Grant. Ya, ternyata rekannya sendirilah yang mereka lawan. Dengan terpaksa, Reed menghancurkan mobil Grant yang langsung meledakkan di dekat dirinya. Ledakan tersebut membuat Grant cukup terluka dan Reed langsung mendatanginya. Peter yang tak menyangka itu Grant mengambil pistol lalu menodongkannya pada Grant untuk bertanya mengapa Grant melakukan hal itu. Grant lalu menampilkan ponsel misterius yang sama dengan Peter. Tak lama kemudian, SMS kembali muncul yang berisi kode pos. Dengan bantuan Grant, mereka langsung pergi ke titik koordinat yang berada di SMS tersebut. Tim pun telah dipersiapkan dengan baik. FBI, tim elit, dan lain-lain langsung mengerubungi gedung tersebut. Saat Peter telah masuk ke dalam, ia mendapatkan kembali SMS yang berisi autorisasi BIOS. Grant lalu bertanya apakah Peter bisa melakukan hal itu. Peter menjawab jika ia bisa. Akhirnya urusan tersebut ditanggungjawabkan kepada Peter yang diharapkan bisa menghancurkan Echelon itu sendiri. Peter pun langsung menyalakan komputer yang berada di tempat tersebut. Di sana ia langsung membuka BIOS, mengupgrade Echelon, dan terkejutnya Peter berhasil menemukan data-data serta bagaimana cara Echelon berhasil menguasai seseorang. Lalu tiba-tiba SMS kembali datang yang nyatanya ancaman pada Peter jika ia terus-menerus menggali lebih dalam maka tak lama kemudian ia akan mati. Tapi Peter tak peduli, ia terus-menerus melakukan pekerjaannya untuk menghancurkan Echelon. Di satu sisi rupanya kebenaran muncul. Pemimpin dari Grant yang bernama Raymond memerintahkan Grant untuk menghentikan program yang tengah Grant lakukan. Ia tak ingin Echelon hancur begitu saja karena dengan begitu masa depan Amerika akan hilang. Grant yang terkenal akan kesetiaannya hanya bisa menuruti permintaan Raymond tetapi tidak dengan Reed. Ia mengambil ponsel milik Grant dan membantah seluruh permintaan dari Raymond dengan alasan Peter bisa menghancurkan program tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya sepersen pun. Lebih kecil daripada apa yang Raymond lakukan. Saat ponsel kembali ke tangan Grant, Raymond mulai mengancam. Ia meminta Grant untuk memilih kata-katanya atau mendukung pernyataan Reed. Lalu akhirnya ponsel pun dimatikan dan tak lama anak buah Raymond datang untuk menghentikan mereka bertiga. Peter yang masih berada di dalam terus berusaha untuk menghentikan program dibantu oleh Grant dan Reed yang terus-menerus melindunginya, dan setelah cukup lama Grant dan Reed melindungi diri. Akhirnya Peter berhasil menghentikan Echelon sepenuhnya, lalu mereka bertiga pun langsung menyerahkan diri. Peter terlebih dahulu ditangkap sebelum akhirnya kembali dibebaskan setelah dirinya dinyatakan tak bersalah. Dan di akhir film menampilkan Peter yang mendapat cek sebesar 3 juta euro plus Camilla yang akhirnya jatuh ke dalam pelukannya.